Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP 501211144 dari Fisika Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan geofisika dan struktur dalam bumi dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Nah, geofisika itu apa sih? Geofisika menurut Santoso tahun 2002 merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, pada dasarnya itu bidang keilmuan ada 4. Ada fisika, kimia, geologi, sama biologi. Lanjut, antara geofisika dan geologi itu mempelajari apa aja sih? Nah, geologi itu mempelajari secara langsung batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Sedangkan geofisika mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan melalui pengukuran sifat fisiknya. Lalu mencakup juga pengukuran dan interpretasi sehingga mendapatkan informasi mengenai struktur dalam bumi. Lalu contohnya itu ada membedakan keadaan dan sifat dari metal bumi, selubung bumi, dan inti bumi dari gelombang seismik. Metode geofisika. Metode geofisika menurut Philip Carey tahun 2002 itu dibagi menjadi 4 metode utama, yaitu ada metode seismik. Nah, di sini ada metode seismik, lalu metode gravitasi, metode magnetik, sama metode elektrik. Nah, metode elektrik sendiri itu dibagi lagi menjadi resistivitas, metode induksi polarisasi, lalu potensial diri, elektromagnetik, dan metode radar. Nah, setelah tabel di atas itu, metode geofisika dipergunakan sesuai dengan tujuan dari survei geofisika itu sendiri. Nah, masing-masing metode geofisika tersebut memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap parameter fisika yang diukur. Sebagai contohnya itu, jika ingin melakukan eksplorasi mineral logam akan jauh lebih efektif itu menggunakan metode magnetik dan elektrik dibandingkan dengan menggunakan metode gravitasi. Nah, lalu ada hasil dari penggunaan metode geofisika. Aplikasi metode geofisika ini ada eksplorasi bahan bakar fosil, lalu eksplorasi mineral mengandung logam, sama eksplorasi deposit mineral dan dalam jumlah besar, lalu eksplorasi air tanah, investigasi lokasi konstruksi, investigasi arkeologi. Nah, hasil dari penggunaan metode ini, geofisika juga dapat digunakan sebagai masukan untuk cabang ilmu lainnya seperti geologi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan maksimal sebuah ilmu itu harus didukung oleh cabang keilmuan lainnya. Lanjut, tahapan dalam metode geofisika. Tahapannya itu ada akuisisi data, pengolahan data, sama interpretasi data. Next, ada struktur dalam bumi. Struktur dalam bumi itu susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Ada kerak bumi, selubung bumi, sama inti bumi. Yang pertama kita jelaskan sebelum itu ada ini PREM atau Preliminary Reference Earth Model. Nah, di sini tuh ada rumusnya, gelombang badan P atau nyari VP-nya tuh dengan rumus akar K plus 4/3G per rho. Lalu ada sedangkan VS-nya itu rumusnya akar G per rho. K itu inkompresibilitas, lalu G itu rigiditas, lalu rho itu densitas. Lanjut. Nah ini masuk ke kerak bumi. Kerak bumi itu apa sih? Kerak bumi itu lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada kerak samudra sama kerak benua. Nah di sini properti fisiknya itu ada lapisan terluar, ada lapisan tertipis itu tebalnya 5-70 km, tipis banget. Lalu ada suhu permukaan 1%-nya itu dari massa bumi dimana kita tinggal, kerak bumi itu, lalu menyentuh atmosfer. Komposisinya terdiri dari batuan dan tanah. Nah, ini ada tipe keraknya. Tipe keraknya itu ada tipe kerak kontinental atau benua sama kerak samudra. Kerak benua sendiri itu tanahnya tuh kering, terus batuannya tuh batu granit yang terang ini. Lalu kurang padat atau densitas dibanding kerak samudra. Unsurnya tuh unsur oksigen dan silikon. Lalu sedangkan kerak samudra itu di dasar laut, batunya tuh batu basalt gelap gini, lalu lebih tipis daripada kerak benua tapi lebih padat ya. Lalu unsurnya itu silikon dan magnesium.
Selanjutnya ada mantel bumi atau selubung bumi. Mantel bumi atau selubung bumi itu merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dan volumenya itu 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Nah, properti fisiknya itu ada lapisan paling tebal, tebalnya itu 2.900 km, suhunya 870 sampai 2.200 derajat Celcius. Lalu 66%-nya itu dari massa bumi, lalu mengalir. Komposisinya itu batu cair sama magma. Next ada inti bumi. Inti bumi itu pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Lalu dengan suhu yang sangat panas ini, inti bumi adalah lapisan yang mempunyai suhu paling tinggi. Panasnya itu sekitar 2.200 sampai 4.400 Celcius. Sangat padat. Lalu tekanannya tuh tinggi, 6.400 km dari permukaan, 33% dari massa bumi, tentang ukurannya yang sama seperti Mars. Lalu komposisinya itu besi dan nikel. Selanjutnya sumber panas internal bumi. Panas internal bumi itu asalnya sejak lama yang tersisa sejak planet kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bumi dan planet-planet lain di tata surya pertama kali mulai terbentuk ketika benda-benda kecil yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan menggumpal sehingga berubah menjadi energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif itu isotop radioaktifnya utama penghasil panas yaitu kalium 40, uranium 238, uranium 235, dan thorium 232. Next ada litosfer. Litosfer itu mantel atas. Litosfer sendiri adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Lapisan litosfer ini adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Nah, lapisan litosfer itu ciri-cirinya lapisan terluar termasuk kerak dan mantel atas, lalu kaku, ketebalannya itu 50-100 km, terbagi menjadi beberapa bagian atau lempeng tektonik. Nah, lalu batu dan tanah. Next ada astenosfer atau mantel tengah. Mantel tengah atau astenosfer ini merupakan lapisan bumi yang terdapat di bawah litosfer dan diyakini atau jauh lebih panas dan lebih cair daripada litosfer. Astenosfer ini memanjang dari sekitar 100-70 km di bawah permukaan bumi. Nah, astenosfer ini terdiri dari batuan padat yang mengalir, lalu lapisan di mana potongan litosfer itu bergerak di atas. Lalu anggap saja astenosfer ini seperti karamel ya. Lalu ketebalannya itu sekitar 2.900 km. Lalu ada mesosfer atau mantel bawah. Mesosfer ini kuat, lalu termasuk bagian bawah mantel, lapisan antara astenosfer dan inti, lapisan pelindung bumi, terus tingginya itu 60-80 km, suhunya minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan penjelasannya kurang. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.